Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Al-ayah. Alhamdulillah, tasyakkur bi ni'mah, puja puji syukur milik Allah, semuanya milik Allah. Kalau kita ada yang memuji, makanya menyebutkan alhamdulillah. Kenapa? Karena segala puji bagi Allah. Kita di apapun oleh Allah. Salawat beserta salam semoga ditetapkan oleh Allah, terus dicurahkan, digelontorkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang yang saleh hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, kata Allah. Ketika kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kepada kita. Nah, ini bukan hanya bahasa ya, bukan hanya bahasa. Coba lihat, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan qal. Ini dari Ibnu Abbas. Qala, dia mengatakan hasbunallah. Hasbunallah. Hanya cukuplah Allah untuk kami. Hasbuna, cukuplah untuk kami siapa Allah. Cukuplah yang menolong, cukuplah hanya Allah. Wa ni'mal wakil. Karena yang paling bagus mewakili kita adalah Allah. Ini kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil dibacakan qolaha Ibrahim. Dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kapan? Hina ulkiya finnar. Ketika dilempar ke neraka. Coba. Dia api, dia nar itu api. Maaf, bukan neraka, api maksudnya. Ulkiya finnar, ketika dilempar di api. Gitu. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Raja Namrud, maka beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah langsung mengatakan apa? Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kulna, aku mengatakan kepada nar, kulna ya narukuni, ya naru, hai api, kata Allah, kamu makhlukku, kamu dipanaskan karena aku. Maka sekarang ya narukuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dingin. Api membakar Nabi Ibrahim, apinya besar sekali. Membakar Nabi Ibrahim, nggak logis kan ketika tidak panas. Ya pasti panas lah. Api namanya api. Dan terbakar lah pasti. Tidak mungkinlah selamat. Tapi Allah menghendaki beda. Ya. Nah, jadi nanti Mas kalau di rumah masak nggak usah pakai apalah, ke tangan aja gitu. Baca dulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Coba. Jamin Mas. Sok. Ini Quran loh, ini Quran ya. Nabi Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, langsung kata Allah, "Kunna ya narukuni barda wa salaman ala Mas." Kayak begitu. Bukan ala Ibrahim. Orang Banten enggak ya?
memang banyak. Nah, kunna yanar ini. Nah, kira-kira ini Pak Cecep ayeuna ke bumi masak ngagoreng tempe tong make seserok langsung aja ke pandangan gitu. Baca heula subhanallah nah. Subhanallahan mawakil. Nah, nanti coba kan ini kan Quran itu kan pedoman hidup kita ya. Ini kan Nabi Ibrahim kan gitu. Coba, ini kan hadisnya jelas, Qurannya jelas. Baca, sok coba baca. Langsung tong itulah ayeuna mah tong waka itu rokok kieukeun tah. Sok lah. Nah, pertanyaannya kira-kira panas semua orang? Pastinya. Kenapa? Enggak, bukan itu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Keyakinan dan tawakalnya tadi. Ketika kita yakin sudah tawakal benar-benar kepada Allah, insya Allah. Ulama-ulama dulu kan keyakinannya, masya Allah ya Karim. Ketika kan betul bahasa itu ingat waktu SMP tuh. Waktu SMP, saya lupa orang mana lah. Itu tukang gorengan bala-bala, dia nggak pernah pakai itu, digini aja. Jadi seneng, laku. Dan dia laki-laki ya biasa, sok daharureyan gitu. Itu mah gitu aja. Itu mah kok tapi dan maklum ketika itu kan masih SMP yang nggak mau ikut campur lahnya apa gitu yang penting resepe gitu. Itu SMP mah kan udah ngerti, sampai sekarang inget tuh. Pinggir jalan ininya warungnya itu agak jauh dengan nih. Itu memang ada, hanya nggak tahu ini atau bukan, pokoknya luar biasa gitulah ya. Luar biasa. Kalau yakin nih, ini mah pengalaman saya tahun 97 saya ke Banten, ke Buya Dimyati, kemudian ke Buya Murtado dan seterusnya di suatu tempat. Kemudian disuruhlah baca aurat bla bla bla, termasuk ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian setelah seminggu disuruh kembali lagi. Kemudian dia pakai keris dibulung kerisnya sampai merah. Sini cuma kan banyak kan ya. Kena ini tahu, kuda berdarah langsung digitin lagi. Kemudian bagian saya kan, sini udah Ustadz Kiai udah saya udah. Kenapa kamu enggak? Udah percaya insya Allah ya. Padahal sih. tapi teman-teman berani benar. Dikit langsung berdarah gitu lagi. Kalau saya dia nyoba dia ngecat orang mah sieun, udah percaya insyaallah percaya. Aman. Karena tetap kan keyakinan, aduh sieun. Kalau betul ya, kalau di Banten itu biasanya suka dites langsung. Setelah beres langsung dites oleh gurunya. Lalawara teh. Saya kan langsung dites, saya kan lihat nih guru. Ya udah percaya insyaallah lah sudah cukup. Percaya yakin udah pada siun. Nah, jadi yang menjadi masalah itu bukan bacaannya. Sekali lagi, bukan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tetapi keyakinan kita Allah lah yang mencukupkan. Sama sekali tidak gentar. Ya, satu lagi. Seorang ulama, bukan ulama, yang biasa, orang-orang biasa, ada seorang ulama menguji keyakinan dia bahwa rezeki itu sudah dipasti oleh Allah. Itu menguji keyakinan. Saya nggak akan usaha. Saya diam di gunung dan saya diam di guha yang paling dalam. Ya, sehari nggak ada yang ngasih makan. Dan nggak ada orang pun di gunung. Kedua, nggak ada lagi yang datang. Pas hari ketiga udah agak keyakinannya udah ada mundur ya. Ternyata hujan besar. Kemudian ada yang berteduh. 2 atau 3 orang tuh cerita dalam ceritanya itu 2. Kemudian coba keyakinan Masya Allah ya Karim. Pas masuk ternyata di pojok guha ada orang. Kalau kita mau neduh karena hujan di guha ada sedang ngajepat ke sare, kira-kira kumaha urang? Lumpat balik deui.
Kenapa? Karena keyakinan kita itu takut. Orang-orang dulu itu imannya hebat, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Pas lihat, Masya Allah ya Karim, ada orang tersesat. Kalau kita, wah di tengah hutan, guha, wah pasti jin kan gitu. Dia enggak. Samperin. Ini tersesat, si ulama tersebut nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong berarti ada ikhtiar katanya. Dia diam. Masya Allah, ini udah lama kayaknya sampai nggak bisa ngomong. Atau ngangguk juga kan masih ada ikhtiar. Saya nggak mau. Oh aduh kasihan. Udah suapin roti, disuapin. Kalau dia nyalangap berarti masih ada ikhtiar kan? Dia nggak nyalangap, diam aja. Badan hatan mah yang seri gitu ya. Nah setelah gitu digitu entah, dilalapkan makan, baru dia ketawa. Dia meyakini bahwa walaupun itu orang-orang dulu itu istiqronya gitu, uji cobanya itu benar-benar keimanan itu. Saya mencoba uji coba kata ulama tersebut, ternyata walaupun tidak ikhtiar, kalau Allah belum menghendaki saya mati, ada aja yang tersesat. Diutus oleh Allah dengan orang itu 3 orang. Itu yang berburu, itu sebetulnya yang berburu kan kehujanan, berteduh di situ, ternyata itulah cara Allah ya. Maka dia semakin yakin, oh ternyata gitu. Bukan berarti bukan ikhtiar, nggak ikhtiar, maksudnya walaupun nggak ikhtiar, tapi kalau Allah tidak menghendaki mati, bakal ada makanan teh. Itu keyakinannya. Jadi sekali lagi bukan hasbunallahnya, tetapi keyakinan kita kepada Allahnya. Hasbunallah, cukuplah Allah. Makanya hadis ini disebutkan nih, ini oleh hadis disebut waqalaha Muhammad. Begitu pula ini pernah bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dengan sahabat hanya berapa ratus orang, kemudian ada orang kafir ribuan. Sebagian hadis menyebutkan dalam hadis panjang ini 3.000 orang, beliau hanya 300 orang. Kemudian orang kafir kan itu tentara yang senjatanya lengkap, kemudian Nabi dengan sahabat hanya 300 orang. Gentarlah sahabat. Ya Rasul, lihat itu. Kata apa? Waqalu. Kata Rasul apa? Kata Rasul, waqalaha Muhammadun hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana. Kalau kalian iman kepada Allah, ada apapun pasti bakal tambah-tambah iman. Maka waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah Allah menurunkan malaikat menyerang orang-orang kafir tersebut. Yakin. Kalau yakin, makanya bukan hasbunallahnya, yakinnya. Makanya kita, lapad apa ya yang pas ya, yang bukan lapad apa, keyakinan kita yang harus diperbaiki. Lapad apapun, dzikir apapun, yang penting kita yakinnya ke Allah. Makanya kan kita sering dengar dulu orang-orang tua dulu itu karena keyakinan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim saja bisa jalan di lautan. Itu bukan hanya ngobrol, bukan, tapi keyakinannya gitu. Keyakinannya, Masya Allah ya Karim. Ini masa sih ulama ngabohong kan tuh mungkin ya. Mama Satibi Gentur, ayahnya bapaknya Ang Nuh, Ahmad Satibi, itu ketika dia dengan Mama Sempur, dengan Mama Sujai, dia bertiga jalan mau silaturahim ke Kiai Ustadz. Pas Banka dulu mah jalan ya, jarang ada kendaraan ya, jalan. Ternyata di hutan ada warung-warungan lah gitu, bukan hutan lah, pinggir hutan. Dia pinggir, ternyata si bapaknya sedang nangis. Kenapa? Ini sakit. Tahu udah mati atau masih sakit, pokoknya nangis lah gitu. Kalau gini mah cenah ditepak we, cenah mun-munana hirup deui. Ditepak ya mah cager deui si ibuna. Ulama-ulama dulu mah keyakinannya. Kalau kita kan teu mungkin. Nah, kalau udah nyebut teu mungkin ya enggak mungkin pasti. Kenapa? Karena keyakinan. Ya, mau. Dah? Keyakinannya bagus yang mana antara kisah Nabi Ibrahim dengan kisahnya yang ulama tadi ngetes Allah. Karena kalau Nabi Ibrahim yang diuji ku Allah, kalau ulama itu muji seolah-olah muji Allah ya. Ya,
Sebetulnya nguji sendiri sih sebetulnya dia, bukan ya sekilas memang seperti nguji Allah, tapi dia nguji sendiri sebetulnya, dia yakin enggak gitu. Allah ini Nulung tuh gitu ya. tergantung pada ikhtiar aja. Iya gitu ya. Iya. Iya. Kalau Nabi Ibrahim kan terpaksa, Pak. Iya. Ya, diuji sama Allah karena ada cobaan, Iya. diuji sama Namrud kan. Jadi kan suatu hal yang berbeda. Iya betul. Nah, ini ikhlas yang mana? Ya, keyakinan mana yang lebih bagus? Ya kalau aslinya jelas Nabi Ibrahim ya. Ya Nabi Ibrahim jelas. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya kayak gini lah. Kayak gini. Nabi Ibrahim kan pernah, ya Allah, kayak tadi, ya Allah, aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Kan itu ngetes juga ya. Maka Allah menyuruh ngambil 4 burung. Kemudian disembelih, cincang. Kan itu Nabi Ibrahim juga pernah gitu ya. Nah, sebetulnya kalau culangung masih gak culangung ya sebetulnya. Tapi sebetulnya itu kayak ingin keyakinan. Karena Nabi Ibrahim pernah gitu. Ya Allah, saya ingin tahu bagaimana caranya engkau. Saya bukan enggak percaya engkau maha kuasa, tapi gimana caranya? Kata Allah, ambil 4 burung, kemudian sembelih, cincang, kemudian campurkan, ambil 4 wadah, simpan ke bukit-bukit itu, kemudian panggil nama masing-masing, kan ngegeleber lagi, baru semakin yakin. Ya, kayak gitulah. Ulama juga mungkin karena seperti itu. Jadi kisah ini justru seperti syariatnya seperti yang kurang yakin gitu. Ya, Nabi Ibrahim juga kan gitu. Ya Allah, gimana ya caranya engkau kayak Al-Kahfi lah. Surah Ashabul Kahfi kan, gimana caranya ya sekarang ini jadi ariman lagi, gimana caranya sekarang ini hutan jadi kota. Kan itu seolah-olah kayak kalau sekilas mah kayak ngetes gitu, kayak nggak percaya ke Allah. Tapi itu sebetulnya ingin keyakinan ke diri sih sebetulnya ya. Tapi ya silakanlah. Tapi kalau memang sekilas mah kayaknya Allah diuji, diuji oleh kita. Ya kurang pas gitu. Kan Nabi Musa juga, ya Allah, aku ingin lihat gitu. Gimana kuasa engkau gitu. Ingin lihat engkau, tapi itu kan gak diizinan kalau melihat langsung Allah gitu. Nah, jadi Nabi kita juga menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ada sesuatu yang benar, maka hasbunallah. Selain lafadznya yang dipilih oleh Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang paling penting itu hatinya kita, keyakinan kita. Ya, jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil itu maka suka dibaca kan? Bacalah 450 kali, maka bakal ini, walaupun 1000 berapapun keyakinan kurang mah tetap aja agak susah gitu bacanya. Yakinnya gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mah ya, kalau kita diuji itu diuji itu setelah jadi disuruh sabar. Contoh misalkan, misalkan istri meninggal atau anak meninggal. Setelah meninggal anak, nggak tahu kan mau meninggal anak, kemudian meninggal, kita disuruh sabar. Bayangkan Nabi Ibrahim. Disuruh sabarnya, tahu anaknya harus disembelih. Coba bayangkan. Keimanannya itu. Anak yang satu-satunya yang diinginkan sekarang disuruh dikurbankan kepada Allah. Coba bayangkan. Kalau sudah terjadi mah meninggal, kita kan tinggal sabar. Udah terjadi, ini mah belum, coba bayangkan. Wah, keren imannya Nabi Ibrahim kan. Belum terjadi, ya Allah gitu. Entek ya Allah, nah Gusti teh mun harianan urang teh kan hoyong teh gitu. Ya Allah, kenapa sih ini tega amat gitu? Enggak gitu Nabi Ibrahimnya. Masya Allah karim. Kerennya gitu. Anaknya juga, aku akan sabar, kata Ismail. Masya Allah karim. Gitu. Itu keyakinannya. Ternyata karena Allah itu kan ingin menguji. Apa surah apa tuh? Pada surah apa? Tidak mungkin seseorang itu diberi anugerah oleh Allah kecuali diuji dulu. Kan gitu. Allah akan memberikan anugerah kepada seseorang, tidak mungkin gitu aja, tapi pasti diberi apa? Ujian. Diberi ujian dulu.
Kenapa? Karena ujian itu seperti cangkang. Cangkang. Setelah bisa mengupasnya, di dalamnya, isinya gitu. Jadi ketika kita ada ujian, memang itu udah sunatullah. Nabi orang, Nabi kita, Masya Allah ya Karim, masih di perut saja, udah ditinggalkan ibunya. Pas lahir, disusui oleh orang lain. Ketemu dengan ibunya, baru setahun kurang, meninggal ibunya. 6 tahun ibu bapaknya sudah tidak ada, diurus sama kakeknya, baru 2 tahun dicintai, wafatlah kakeknya. Coba bayangkan, diurus sama pamannya kan terkenal dari keluarganya agak kurang tuh, dan anaknya banyak, makanya beliau usia 8 tahun, usia 9 tahun sudah kerja, mengembala, jualan, Masya Allah, dari kecil. Itu yang mau oleh Allah ditinggikan derajatnya, diujinya berat. Kita mah ingin derajatnya tinggi, tapi diuji alim. Nah, diuji nggak mau kan aneh. Ya pasti Allah bakal nguji dulu gitu. Ya, nggak mungkin orang tiba-tiba enggak. Tapi hati-hati, jangan minta cangkang. Ya Allah, karena kata Pak Ustadz juga nggak mungkin berhasil kecuali uji dulu. Berilah aku ujian, jangan. Kalau Allah ngasih udah tinggal makan ya udah juga, gak usah cangkangnya gitu. Nah, Kadang ada doa yang ya Allah ujilah saya supaya saya kuat, ujilah saya supaya saya saya kuat, saya pertama. Jadi kalau kasih ujian gitu, karena baca itu kan ada model kita doa, kita mutiara apa ya. waduh, gawat janji. Sebetulnya Nabi pernah melarang gitu. Ada seseorang ada gini, ada seorang, ya Allah gitu ya. Ada gini, ada seorang yang kalau gini mah boleh ini. Ada seorang sahabat gini, dia itu sakit, parah sakitnya, tapi sabar sekali. Kemudian setiap pagi dan sore didatangi malaikat dan mengucapkan salam lah malaikat kepada beliau. Lama atas sakitnya, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasul, boleh nggak aku minta sembuh gitu, doakanlah aku sembuh supaya aku ibadahnya semakin bagus, semakin banyak gitu kan, namanya sakit pastilah nggak sehebat yang sehat lah gitu maksudnya. Kata Nabi, kamu bagus gitu, tapi ya Rasul, aku ingin semakin banyak ibadahnya. Oke, kalau gitu didoakan oleh Nabi dan sembuhlah. Dan betul ibadahnya, Masya Allah ya Karim, wah hebat. Yang kalau sakit saja dia udah sobat, udah hebat, setelah sembuhnya hebat. Beberapa bulan kemudian ditanya oleh Nabi, wahai fulan, enak mana? Enak waktu sakit ya Rasul. Kenapa? Sekarang mah nggak pernah ada lagi malaikat Jibril. Coba kan? Malaikat Jibril nggak pernah. Terus gimana? Ya Rasul, kalau aku sakit lagi seperti dulu gimana ya Rasul? Karena Rasul tahu orang itu hebat, memang orang itu, ya Allah kembalikanlah penyakitnya. Dan kembalikan lagi penyakitnya, malaikat datang salam setiap pagi dan sore. Gitu mah boleh, lamun gitu mah udah yakin mah. Kan lamun tuh yakin mah gawat. Karena orang sakit tuh sabar kan gawat. Siksa gitu ya. Nah, kalau yakin mah, Nabi juga kan ada orang lain, misalkan ini si fulan kemana? Ya Rasul, dia udah lama sakit. Pas Nabi lihat tinggal kulit dan tulang. Didoakan oleh Nabi, nggak sembuh. Coba bayangkan. Kata Nabi ini ada salah, ada yang salah kata Nabi. Doa Nabi aja nggak dijawab gitu. Kayak ada salah. Ini apa ini? Coba apa? Ya Rasul, saya berdoa gini. Ya Allah, sekarang kan siksa saya apabila saya disiksa nanti di neraka, jangan di neraka, sekarang kan saja, supaya saya di akhirat bebas gitu. Itu doanya kan gitu. Entah enggak DP ya mah sekarang gitu, asa gitu. Kata Nabi, waduh jangan, ini baru sedikit siksa dari neraka. Kenapa enggak menyebutkan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sok minta sembuh. Ya itu doakan ya Rasul, minta disembuhkan, sembuh dan bager gitu. Jangan minta
sakit bisa kuat sehingga kuat musibah, masya Allah karimnya. Kalau kita lihat secara ini kan model seperti itu kan ada sebenarnya sakti lah gitu. Jadi kalau sakti itu kan kalau kita lihat yang sakti itu Ustaz, kalau kita percaya mungkin itu Karamah gitu kan. Yang sakti ini kalau misalnya kita lihat di TV kan ada di Lampung pernah tuh tembak sama polisi sampai loncat-loncat tuh, pasti itu bersekutu sama tuh setan mungkin kan. Nah, belum tentu, makanya kita harus husnudon aja. Jadi gini, yang luar biasa itu satu ada mukjizat udah jelas ya. Yang kedua irhas itu udah jelas ya. Irhas itu ke calon nabi ya. Kalau mukjizat kepada nabi. Nah, ada kepada yang lain nggak ada. Kepada wali yaitu karomah. Wali itu siapa? Orang yang sudah dicintai oleh Allah lah gitu. Orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah, kemudian belum pangkat wali tapi sudah dicintai oleh Allah. Nah, itu namanya maunah. Jadi ada mukjizat, ada irhas, ada karamah, ada maunah. Nah, yang kelima ada sihir. Nah, kalau sihir cirinya gimana? Gini, gampangnya gini. 3 aja lah, subjek, predikat, objek lah ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il itu pekerjaannya. Apa yang dibacanya? Yang diusahakannya apa? Oh, yang dibacanya Quran. Oke, berarti 1 checklist, oke. Yang kedua, fa'ilnya. Orangnya soleh enggak? Maksudnya soleh lebih daripada yang lain lah secara umum aja. Kalau misalkan soleh, checklist. Tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk menolong orang lain, berarti checklist itu maunah namanya. Kalau misalkan salah satu aja yang enggak, misalkan disebut soleh enggak terlalu ya biasa-biasa aja. Tetapi ada keistimewaan seperti itu. Nah, itu mungkin saja masuk ke yang kelima tadi. Sihir namanya. Kan yang dibacanya Al-Quran. Iya, tapi yang keduanya fa'ilnya enggak soleh. Beda tipis nih. Iya, beda tipis. Kalau mau berobat misalkan sama orang tua jangan itu mah usduk gitu kan. Dukun gitu. Seperti gini, harut marut yang dibacanya apa? Asmaul Husna. Harut marut yang mencelakakan yang kalau kita mencarut marut ya. Iya, Ismul A'zam yang dibacanya, Asmaul Husna yang dibacanya. Gitu. Itu tapi tujuannya untuk kejahatan. Tetap aja sihir namanya gitu. Ya. Nah, jadi dulu ada waktu zaman ulama ini, bukan sahabat, bukan. Ini zaman tabi'in. Sufyan As-Tsauri kan kalau ulama dulu mah kalau ada yang istimewa teh suka ingin tahu apa sih keistimewaannya gitu. Terkenal lah ada seseorang dia pandai besi kayak Nabi Daud, enggak dipalu begini dipanaskan digini, terkenal tuh tukang pandai besi, tukang golok tapi dia bikin sendiri gitu. Golok dijual sendiri, bikin sendiri gitu. Begitu. Kan semuanya terkenal. Tapi hebatnya ulama dulu itu enggak suudon. Walaupun kan dia ahlan, namanya tukang golok kan ibadahnya enggak seperti ulama gitu, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi kok kenapa enggak mempan sama api? Kaget. Maka ulama tersebut datanglah berkunjung ke rumahnya. Ingin ngintip, nah apa sih amalan, apa sih keistimewaannya, pasti ada yang disembunyikan. Nah disitulah. Setelah setiap hari puasa enggak, jarang, sunnah juga ada capek umurnya gitu. Malam ketika dia tahajud, itu sehari tidur sehari kok aneh. Apa keistimewaan teu kapangi? Oh mungkin disembunyikan. Pas hari kedua ditinggali biasa makan nggak pernah tahajud, apa keistimewaannya apa gitu. Pas hari ketiga nggak ketemu juga tuh. Pas mau pulang dia penasaran, Pak maaf ini Bapak punya keistimewaan kok nggak, kan dia lihat sendiri kan ini nggak mempan sama api gitu ya, kok bisa punya apa keistimewaan? Saya nggak punya amalan apa-apa. Saya nggak punya bacaan apa-apa, enggak. Dzikir apa enggak. Kok bisa seperti itu? Awalnya gini katanya. Saya tuh ngumpulin uang untuk umroh. Udah dapat 5 juta.
Kalau sekarang lah gitu bahasa sekarang, kalau sekarang 5 juta untuk pergi karena jazirah Arab ya. Mau pergi ternyata ada tetangga yang sakit, kemudian dia janda. Maaf, kalau janda tuh dulu mah kan nggak bisa kerja tuh. Jadi kalau ditinggalkan suami teh suka benar-benar repot gitu ya, punya anak 3. Kemudian dia makan nggak tuh sakit. Saya kasihkan aja. Semuanya 5 jutanya dikasihkan semuanya. Kemudian dia bersyukur sampai berdoa, ya Allah mudah dijauhkan dari api neraka orang ini, gitu doanya teh. Ketika saya besoknya biasa aja kerja, dikerjakan saya itu tikusruk gitu, nunutan tikusruk itu namanya. Nyuksruk. Sedang gini nyuksruk, karena api, enggak panas. Saya kaget, coba aja, enggak. Oh, saya coba aja, enggak, terus aja. Ternyata doa orang yang dikasih tadi, ya Allah, mudah-mudahan tidak mempan api neraka. Api neraka saja tidak mempan, dunia apalagi. Nah, itu nolong orang lain, itu keistimewaan. Oh, maka kata ulama inilah keistimewaannya. Ternyata kan tahajud biasa-biasa. Ya maksudnya jarang lah gitu, kayak kita gitu. Tapi keistimewaannya waktu menolong yang benar-benar kesusahan gitu. Itu diberi keistimewaan. Nah, itu kan kalau disebut soleh kan enggak, biasa aja lah gitu. Tapi itu keistimewaannya seperti itu. Karena ada sedekah. Mungkin saja orang tersebut juga ada keistimewaan apa gitu. Jadi bagusnya husnudon aja lah gitu. Tapi takut nanti kalau ini salah nanti dianggap dukun. Ya jangan lah kalau gitu kan, dianggap dukun gitu. Berobat. Emang kalau ilmu gitu sebenarnya masih polemik kita di antara masyarakat orang-orang. Terus kalau kita bicara masalah mujizat misalnya, ketika Nabi Habib tadi dibilang mau dibakar, dia itu kan tidak mempan dengan izin Allah gitu ya. Artinya memang mujizat yang diberikan pada Nabi itu sifatnya memang kondisional yang dibutuhkan saat itu. Seperti misalkan tongkat Nabi Musa ketika dia benar-benar ingin butuh jalan gitu ya. Daya kecapean dia bisa membelah gitu. Tapi bukan kemudian dengan begitu Nabi Musa kemudian seenaknya gitu. Laut dibelah. Jadi saya pengen ke sana belajar laut gitu. Betul. Dan itu pun kalau dia lakukan belum tentu bisa saat itu kalau diulang gitu. Betul. Jadi memang sifatnya kondisional. Jadi juga mungkin Ibrahim ketika dia tersambatkan dari api, berarti mungkin kemudian dia ada api nih, saya main-main aja gitu, nggak ada. Nah, beda halnya jadi bukan dijadikan skill gitu, memang kebutuhan yang diberikan Allah pada saat itu. Dan jika dilakukan pada waktu yang lain tentu juga bisa gitu. Seperti membelah bulan Nabi Muhammad. Waktu itu memang dibutuhkan untuk membuktikan kepada Quraisy. Bukan berarti besoknya bulan dibelah lagi. Betul. Nah, maksudnya gini, kalau orang-orang yang sekarang itu mempelajari ilmu itu kan soalnya jadi skill gitu. Diperlihatkan, terus juga diulang-ulang. Nah, jadi implementasinya itu berbeda dengan apa yang telah ditunjukkan mujizat kepada para nabi. Gini. Kan tadi keistimewaan ya. Keistimewaan kayak tadi yang nggak mempan itu sebetulnya dia nggak mempelajari apa-apa, enggak. Itu mah keistimewaan aja dari Allah. Itu mau diberikan aja, dia karena dia ikhlas, dia bukan ada ajian atau lapan-lapan, enggak. Dan memang dia keistimewaan aja. Maka misalkan si orang itu kok ilmunya sudah, bukan ilmu sebetulnya, dia ibadahnya sudah hebat, rata-rata yang hebat ibadahnya, kemudian dia menginginkan sesuatu, contohlah misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika dia mau jarah ke Madinah dari Mekah, kan dia mukimnya di Mekah tuh, karena dia salah satu pengajar di Mekah, Syekh Nawawi. Suatu ketika dia ada ide ketika jarah, ya Allah, ini ide saya takut lupa. Tapi kan gelap di perjalanan. Kalau perjalanannya telat misalkan, ini ketika naik kuda dia bisa nulis dan diterangi oleh jempol ini. Ya Allah, berilah aku penerangan. Maka dari ini jempolnya nerangin. Gitu. Nah, seperti itu, emang sekali itu, tetapi yang lainnya ada lagi. Karena itu bukan dipelajari, tetapi keistimewaan aja Allah gitu. Memberikan keistimewaan, kenapa? Karena orang yang soleh gitu.
Kalau dipelajari, ya khawatirnya memang tadi sihir, khawatirnya. Kalau yang dipelajari. Tapi kalau karomah, maunah memang kata ulama, sepakat ulama bisa dipelajari. Beda dengan mujizat. Kalau mujizat tidak bisa dipelajari. Kalau karomah bisa dipelajari. Dengan apa? Dengan riyadhah namanya. Kalau dia sudah mencapai derajat dicintai oleh Allah, pasti semuanya bisa gitu. Hanya untuk mencapai cintanya Allah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah dia sudah mencapai cinta Allah? Nah, itu yang jadi masalah. Yang dikhawatirkan memang di situ. Belum nyampai cintanya Allah kepada dia sudah punya keistimewaan. Nah, itu namanya sihir. Apapun yang dibacanya, baik Al-Quran atau doa dari yang hadisnya masyhur atau mutawatir, bahkan tetap aja kalau belum nyampe derajat ke sana mah nggak bisa gitu. Jadi balik lagi ya tergantung tujuan, niat, dan untuk apa gitu ya. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih, subjek, predikat, objek gitu. Itu harus benar tiga-tiganya. Kalau salah satunya salah, itu udah. Makanya rambu-rambu dari dulu polemik dari ulama, ini tuh benar gini, ini dari Allah atau bukan, gitu kan? Nah, makanya dirambu-rambu oleh ulama, lihat itu. Yang 3 tersebut. Kalau 3 tersebut sudah benar, udah, gitu. Contohlah, maaf, misalkan yang dekat-dekat aja. Misalkan ulama besar lah, apa yang la ilaha illallah teh, Suryalaya. Kan Abah Hanom. Nah, Abah Sepuh, Abah Hanom ya, Abah Sepuh dulunya Abah Hanom lah. Kan orang yang sakit, yang gila bisa sembuh dengan la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallahnya bukan di tempat beliau, kenapa nggak sembuh gitu? Padahal ngucapin la ilaha illallah sama gitu. Berarti kan karomah juga, karomah beliau gitu. Nah, kayak seperti itu. Kenapa? Ya itu yakin bukan. Kalau saya sih yakin itu bukan sihir. Kalau seperti ulama-ulama seperti gitu mah, kalau misalkan ulamanya masih ya duniawi, yang masih senang dunia, ya masih agak ragu juga sih. Kalau ulama-ulama udah ya mah benar-benar terus juhud, terus benar ikhlas, tawakana, yakin udah hebat, itu mah yakin. Kalau saya sih yakin ya, itu keistimewaan dari Allah saja gitu ya. Adapun misalkan ulama-ulama dulu juga, ulama dulu jarang-jarang dipakai terus-terusan, jarang, hanya sekali kan biasanya, hanya sekali biasanya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, bukan hasbunallahnya, bukan lafadznya, tetapi keyakinan kita kepada Allahnya gitu. Bahkan yang dulu dianggapnya agak-agak apa namanya itu, agak nyeleneh, tapi sekarang bisa diilmiahkan. Contoh misalkan nih, air, ulama dulu kan doa-doa pakai air ya, sekarang diilmiahkan kan. Yang si Emoto itu, yang dari Jepang itu, dokter itu, Masaru Emoto itu ya, itu kan dia dikatakan arigato, selamat pagi, selamat siang, bagus sebenarnya. Kemudian dibekukan sampai minus 5 derajat, dipoto, setelah dibekukan ternyata molekulnya gimana? Jadi seperti kristal, bagus. Tetapi dikatakan jelek. Itu ternyata kan ulama dulu gitu. Sekarang bisa yang apa, kalau dulu itu disebut apa namanya tuh? Bukan tahayul ya namanya, apa? Lah masa sih gitu, karena cair. Ternyata kan sekarang itu bukan hanya air kan, di barat tuh tumbuhan diajak ngobrol, hewan diajak ngobrol, ternyata kan responnya itu kan gitu bagus ya. Itu kan udah jadi ilmiah sekarang mah gitu. Seperti yang gitu dulu mah kan asa aduh banyak kena cair gitu, doaan ditiup dulu mah. Tapi sekarang kan sudah ada penelitian mah, pada ulama menteri kudu diteliti bagelanya gitu, udah gitu ya. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi kalau saya sih intinya yakin ke Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Musa tadi kan ikhtiar dulu kan, Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun, enggak tiba-tiba karena nabinya langsung berdoa, ya Allah saya nabi kan, tolonglah, enggak gitu, lari aja dulu kan, udah mentok enggak ada lagi, baru ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawidu amri ilallah, baru berdoa. Udah mentok tetap aja lari dulu Nabi Musa juga.
Oh, ikhtiarul, atau tiba-tiba gitu nya, tiba-tiba ada saya mah nabi langsung gitu. Saya nabi lah gitu ya. Sama, ada di dalam Al-Qur'an kita ada hasbunallahu wa ni'mal wakil, ada hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbuna itu untuk banyakan, kalau hasbiya sendiri. Ya. Ya sama aja, dua-duanya ada Al-Qur'annya. Ya. Jadi ada mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair nya namina gitu. Dan dua-duanya boleh, hasbiyallah wa ni'mal wakil boleh, hasbunallah. Dua-duanya dalam Al-Qur'an tuh dua-duanya. Dua-duanya gitu. Boleh, dah itu mah Al-Qur'an kan. Ya, seperti Rabbana atina lah. Kan Rabbana itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah kan untuk banyak ya. Tapi kita sendiri juga tetap aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum atau gampang lah. Assalamualaikum itu kan kalian. Tapi untuk ke seorang juga assalamualaikum, enggak assalamualaika kan. Assalamualaikum aja kayak gitu aja. Boleh gitu ya. Jadi pentingnya pas mimpi doa harus ada. Kayak misalkan mimpi doa nih. Kayak mimpi Allahumma firli dzunubi wa amin. Itu kikir katanya. Dia doa saja kikir. Tapi untuk sendiri aja. Seperti kan suka ada yang Rabbi gfirli amin gitu. Mungkin karena dia nggak ngerti bahasa Arab kan kata ininya, jadi kadang mimpi doa Jumatan atau apa dia jadi umat dia Allahumma firli dzunubi gitu ya. Jadi seorang buat dia sendiri. Ya itu namanya kan kikir gitu ya. Doa saja meni pedit pisan katanya gitu. Kau sendiri. Nah itu dolim, sebetulnya dolim. Kan sekarang doanya untuk semuanya. Kok oleh semuanya diaminin, kersorangan gitu. Juga karena itu tadi saya dolim dia nggak ngerti apa namanya. Iya. Jahil. Iya. Gitu. Jadi boleh kalau Al-Qur'an boleh yang untuk jamaknya, untuk yang mufradnya boleh ya. Nah, tetapi kalau ketika kita jadi imam itu wajib harus yang jamak. Ya, jangan hasbi Allah tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri boleh ya. Boleh hasbuna, boleh hasbiya gitu. Itu ya. Jadi aduh Masya Allah Karim, kalau Nabi Musa contohnya seperti gitu ya. Nabi Musa lari dulu aja. Kalau saya itu lihat para nabi itu keyakinannya dan husnudonnya ya. Enggak pernah sugan ayeuna misalkan sungudon ke Allah. Coba Nabi dakwah kadi terakhir kan yang kita kenal ke Taif. Dakwah ke Taif kemudian ditolak. Sampai dilempar sampai berdarah. Coba bayangkan. Pernah enggak misalkan ada dalam hati itu, saya teh kan Rasul ya. Kenapa Allah enggak nyolong saya ya? Jadi enggak gitu kan. Tapi husnudon ke Allah teh. Enggak pernah sugan menyalahkan, saya teh kok Rasul tapi sampai gini ya itu. Enggak, gini-gini amat ya Rasul teh gitu. Enggak, tapi husnudon ke Allah, enggak pernah. Urang makan hujan wae, ka Allah teh protes gitu kan. Panas wae, kan kita protes itu. Kenapa sih saya teh hidup teh seperti ini? Kamu enggak nyontoh Nabi? Nabi itu nabi loh gitu. Utusan Allah, tapi dia tidak pernah protes ke Allah. Nu kabina-bina untuk gitu. Nu kieu-kieu teuing teu adil. Coba lamun yang nyebutkan teu adil kusudanan Rasul kan gitu. Saya diutus oleh Allah, kenapa saya sampai gini? Gitu. Gitu. Kan dicopot. Kita Masya Allah ya Karimnya diuji sedikit saja kan nyalahkan Allah gitu ya. Coba gini, ya kalau ada seorang keluarga, dia punya anak 4, perempuan 3, laki-laki 1. Diinginkan ya. Ternyata Allah nguji yang meninggal tuh yang laki-laki. Dia apa? Ya Allah, kenapa engkau ngambilnya kok yang laki-laki yang saya inginkan? Kan ada perempuan 3 tuh salah satu. Bayangkan coba, bayangkan. Ada. Asli itu. Ya kan laki-laki hiji nutilu kan perempuan. Kenapa yang laki-laki yang diambil ya Allah? Kenapa engkau itu gimana? Kan saya itu dan seterusnya. Ini kan tulang punggung. Masya Allah ya Karim. Nah, tapi setelah lama-lama kan dia sadar.
Tapi kata Rasul, sadar itu justru ketika pertama kali kena musibah, itu yang disebut sabar. Yang spontan waktu itu kalau bukan udah nyadar. Coba bayangkan Nabi Ibrahim, bukan 4 anaknya, baru 1. Dan yang diinginkan langsung itu makan langsung, sembelih oleh Ibrahim. Coba bayangkan. Ini makan nggak tahu, tiba-tiba meninggal kan gitu. Ngedadak, nggak sakit langsung mendadak meninggal. Ini Masya Allah, Nabi Ibrahim tahu ini akan disembelih, tapi kesabaran nggak pernah protesnya. Masya Allah. Kan contohan orang. Kalau kita seperti itu, sudah sabar, tawakal, taslim, berserah diri ke Allah, yakin Allah akan mencintai kita. Kalau sudah mencintai, semua makhluk akan. Kan gini, ketika aku mencintai seseorang, Allah mengabarkan kepada makhluk yang ada di langit. Kata Allah, hai para malaikat, aku sudah mencintainya. Kalian harus mencintainya. Kabarkan kepada makhluk yang ada di bumi, Allah dan malaikatnya sudah mencintainya. Maka kalian harus mencintainya. Maka dunia itu, kata ulama itu kan, ketika kita takwa, ketika kita sudah iman, bukan dunia yang kita kejar, justru dunia mengejar kita. Gitu. Nah, yang penting yakin, taslim, berserah diri ke Gusti Allah, pasrah. Makanya saya itu sering berpikir, ya Allah, dah sebetulnya di Allah mah tidak ada jelek atau bagus. Nggak ada buruk atau jelek atau bagus, nggak ada di Allah mah. Bagus dan jelek itu cek orang. So, dia cek kata kita, Allah mah erek beunghar, ujian. Bade kirangnya cukup hungkul, gitu cukupnya aya gitu, ujian. Itu sebenarnya oleh Allah itu ujian yang mana juga nggak ada baik atau benar, ada baik dan buruk itu cek orang. Sakit dan sehat sebetulnya kan cek orang mah sakit jeleknya cek orang. Cek Allah mah ujian, lu cek Allah mah diampuni dosanya. Apalagi kalau meninggal gitu kan, diampuni dosanya kan enak, Masya Allah. Gitu. Bukan kita kan inginnya tuh yang manis saja. Gitu. Padahal belum tentu kita itu layak. Buktinya siapa? Sa'labah, si Korun. Ketika fakir mah bager, tapi dia minta kekayaan, setelah kaya justru terjerumus, dilaknat oleh Allah kan keluarganya semuanya. Kan belum tentu kita itu bagus gitu. Nah, ya makanya pantas Allah lebih tahu daripada kita. Makan tong kekeh. Ya, kayaknya ini bagus, belum tentu. Nah, maka pasrahkan kepada Allah itu ya. Jadi intinya mah yakin, tawakal, taslim, berserah diri. Mangga Gusti. Aduh, saya kalau lihat Nabi kitanya dari kecil sugan ngeluh gitu ya, senyum, sugan, ya Allah kan aku teh Nabi terakhir, Nabi paling mulia, kenapa gini amat? Nggak gitu. Ya Allah ya karenanya, sok isin itu. Ayo orang kalik diuji saya teh, Masya Allah ya karen. Ya. Makanya saya tuh saya lupa ulamanya itu. Ketika ulama tersebut tuh tabiin bukan sahabat, tabiin. Ketika dia malam ada pencuri itu ke rumahnya, diambillah barang-barang berharganya. Dia sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah barang-barang saya diambil. Mungkin ini ada yang lebih butuh daripada saya, kan saya simpen di sini. Sekarang ada yang butuh, alhamdulillah ya Allah. Aduh. Aduh, Masya Allah ya karinya. Orang itu, kalau sudah dikasih cek urang musibah kemudian syukur, hati mah paten. Makanya kan ulama mah gitu, ketika dia jatuh bukan innalillahi, kalau ulama itu kalau dia jatuh, alhamdulillah ya Allah, engkau menegurku, engkau memberikan ladang sabar ya Allah. Tapi bukan orang lain yang jatuhnya ya, bukan orang lain jatuh, buk, alhamdulillah, cukup rata goblok, gawat gitu, bukan gitu kitanya, maksudnya gitu, ketika kita jatuh, ya kita alhamdulillah sendiri gitu maksudnya. Tanggal Masya Allah ya karimnya itu. Nah,
Tapi dah memang harus diusahakan, sabar itu harus diusahakan. Ya. Sabar, taslim, yakin ke Allah itu. Allah itu memberikan yang terbaik ke kita gitu ya. Jangan diam, aduh ya Allah ya Karim. Nah. Wa akhbar satu wahwa bipatis sad. Yaqul annakum la tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulih. Maka lihat. Coba kata Rasul gini. Sami itu Rasulullah SAW kata Umar bin Khattab, aku mendengar dari Rasul. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Ketika kamu benar-benar tawakal kepada Allah, benar tawakal, la rojaqakum, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah kama yarzuqut thair, seperti Allah memberikan rezeki burung. Nah, dulu saya itu pernah berpikir, memang sehebat itu burung itu diberi rezekinya gitu. Kan saeutik rezekinya burung mah. Tapi kan gitu, kata Rasul, barang siapa yang dia rezeki benar rezeki, nah maka dia akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Kan gitu kan dalam hadisnya. Saya berpikir, wah ngolong kok sedikit, berarti sedikit. Rezekinya sedikit berarti. Ternyata bukan sedikitnya. Bukan. Burung itu tidak pernah gagal. Jadi setiap hari pasti pulangnya kenyang, pasti dia puas gitu. Jadi tidak pernah gagal gitu. Nah, eta mau oleh-oleh gitu. Jadi tidak pernah gagalnya gitu maksudnya. Kan kalau misalkan di sini kok burung, saya juga berpikir dulu keras, apa itu maksudnya? Gitu. Ternyata burung itu tidak pernah gagal. Diceritakan dan diceritakan memang tidak pernah gagal burung itu. Yang penting dia berangkat dan hebat, lihat. Kenapa dia tidak pernah gagal? Satu, tawakalnya. Coba lihat, pagi-pagi ketika matahari terbit, apa yang dilakukan oleh burung? Recet kan? Kenapa berkicau? Bahagia. Kenapa bahagia? Akan menyambut rizki. Makanya di sini dia itu optimis, bahagia. Ya Allah, saya ingin menyambut rizki gitu. Maka pagi-pagi teh bunga dia. Yang mengelut aing kumaha. Enggak, pagi-pagi teh bahagia. Kenapa? Wah, ini ingin menyambut rezeki gitu. Ya, recet kan gitu. Maka kata Rasul, wajar kalau seperti itu. Maka kata Rasul, maka kalau ingin seperti itu, maka hatinya pun seperti hati burung. Apa hati burung itu? Nah, la rajak yarjuqut thair wa khasamu narfamu. Nah, kemudian apa? Latifah. Welas asih. Si hatinya itu lembut, ya. Lembut hatinya burung mah memang Masya Allah ya Karim. Coba lihat, gini atau contohnya gini. Kalau burung dikasih makan bareng burung-burung. Coba sekarang bandingkan dengan ayam. Kita ada ayam banyak nih, kita kasih makanan. Ketika ada makanan gimana ayam? Saling bintihin. Gitu. Manuk mante, manuk mah saling. Gitu. Makanya kata Nabi, silakan makan. Nabi itu kan biasa, silakan makan. Nabi terakhir. Itu burung tuh. Jadi Nabi ketika makan, enggak kita duluan, tapi orang lain duluan. Ketika orang lain sudah kenyang, baru Nabi. Itu burung tuh. Hati burung itu seperti itu. Karena Nabi itu kan ketika makan kan terakhir terus. Kalau ibadah pangpayuna Nabi. Bedanya orang. Mun makan panghulana, ibadah pangpanarina. Dibalik ya. Masya Allah Karim. Maka kalau kita seperti burung, insya Allah, wah keren. Ya, gitu. Well, bisa.